Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Adi Safitri dengan nomor BP 18 10 84 10 30 akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang manajemen adaptif Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Kota Payakumbuh dalam menangani kasus kekerasan pada anak di masa pandemi. Saya mengucapkan terima kasih kepada para dosen penguji dan juga kedua dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Muhammad Ihsan Kabullah SIP MPA dan juga Bapak Dr. Henry Kuswara SIP MSOS SC. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu dimulai dari jumlah kekerasan pada anak di Indonesia yang mengalami kenaikan pada saat pandemi. Terlihat pada saat sebelum adanya pandemi tahun 2019, jumlah kekerasan pada anak laki-laki di Indonesia berjumlah 4.812 orang, dan pada anak perempuan berjumlah 17.033 orang. Kemudian pada saat pandemi, angka ini turun pada korban anak laki-laki menjadi 4.580 orang dan kembali meningkat untuk kasus perempuan menjadi 18.430 orang. Kemudian pada tahun 2021, kasus pada korban laki-laki meningkat menjadi 5.000 kasus dan juga pada korban perempuan mengalami peningkatan juga menjadi 20.787 orang. Kemudian pada tahun 2022, kasus pada korban laki-laki mulai turun menjadi 4.491 orang dan pada perempuan terus mengalami kenaikan menjadi 24.123 orang. Adapun total dalam 4 tahun terakhir yaitu sebanyak 18.883 untuk kasus korban anak laki-laki dan juga 80.373 untuk korban anak perempuan. Dampak buruk dari pandemi ini membuat masyarakat mengalami ketidakstabilan emosi karena kondisi finansial yang memburuk serta meningkatnya penggunaan gadget yang tidak diawasi oleh orang tua. Kemudian, WHO juga mengelompokkan jenis kekerasan pada anak menjadi 4 jenis, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan sosial atau psikis, dan juga penelantaran. Adapun dasar kebijakan untuk perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian, seiring meningkatnya jumlah kekerasan pada anak, mendorong pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 101 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak, dengan tujuan untuk memperkuat tindak pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak karena angka kasus kekerasan pada anak yang tinggi di Indonesia. Kemudian dapat dilihat juga pada kasus di Kota Payakumbuh pada tahun 2019 terdapat 29 kasus kekerasan pada anak. Kemudian pada tahun 2020 terdapat 26 kasus, pada tahun 2021 27 kasus, dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 41 kasus. Sehingga totalnya selama 4 tahun terakhir Kota Payakumbuh telah menyumbang sebanyak 123 korban kasus kekerasan pada anak. Angka kekerasan pada anak di Kota Payakumbuh mengalami kenaikan di tahun 2022 dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak kekerasan pada anak. Kemudian DP3AP2KB Kota Payakumbuh yang juga memiliki wewenang untuk melakukan tindak perlindungan anak dan juga penanganan kekerasan pada anak di Kota Payakumbuh memiliki 2 macam program tahunan, yaitu pencegahan dan juga penanganan. Program pencegahan ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Payakumbuh dengan mengundang pembicara yang paham dan juga berkaitan dan mengetahui dengan jelas tindak kekerasan pada anak. Kemudian program penanganan diwujudkan melalui kegiatan pelayanan kekerasan pada anak dengan mengikuti SOP yang telah berlaku. Untuk menangani kekerasan pada anak, DP3AP2KB Kota Payakumbuh memiliki bidang perlindungan anak khusus untuk fokus kepada permasalahan anak. Terdiri dari 5 pegawai, yaitu Kepala Bidang Perlindungan Anak, Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak, Kepala Seksi Profil Data Anak dan Gender, dan staf administrasi bidang. Adapun sumber pendanaan untuk menjalankan program oleh DP3AP2KB Kota Payakumbuh yaitu didapatkan dari APBN dan juga APBD. Kemudian dari APBN telah ditetapkan dana untuk perlindungan perempuan dan anak melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non-fisik dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak tahun anggaran 2021. Kemudian dari APBD didapatkan dari pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah. Adapun peran pemimpin dalam sebuah organisasi merupakan salah satu hal penting untuk
keberlangsungan organisasi, dan pencapaian tujuan organisasi. Pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Oleh karena itu, pemimpin juga terlibat dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana manajemen adaptif DP3AP2KB Kota Payakumbuh dalam menangani kekerasan terhadap anak selama pandemi. Kemudian, adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah model manajemen adaptif tepat untuk diterapkan saat terjadinya perubahan situasi dan kondisi oleh DP3AP2KB Kota Payakumbuh dalam penanganan kekerasan pada anak di masa pandemi. Kemudian, untuk manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama secara teoritis, yaitu penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, terutama konsentrasi manajemen publik, dan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa administrasi publik lainnya, dan menjadi referensi penelitian untuk penelitian berikutnya tentang permasalahan terkait. Adapun secara praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berupa hasil kajian untuk pemerintah Kota Payakumbuh mengenai manajemen adaptif DP3AP2KB Kota Payakumbuh dalam menangani kekerasan terhadap anak ke depannya, baik itu masih dalam kondisi pandemi maupun tidak. Adapun penelitian yang relevan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu yang pertama penelitian oleh Stephanie Dahlan tahun 2021 dengan judul Analisis Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2PA dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda. Kedua, penelitian dari Melin Betah dan kawan-kawan pada tahun 2020 tentang strategi penanganan anak korban kekerasan seksual, studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Manado. Yang ketiga, yaitu penelitian dari Ajeng Resi Krisdiawati dan Triyuningsih tahun 2019, yaitu tentang efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPPA Kota Semarang dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang. Terakhir, ada penelitian dari Byron K. Williams pada tahun 2011 tentang Adaptive Management of Natural Resources Framework and Issue. Kemudian teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu teori manajemen adaptif menurut Fred H. Mitchell dan Cheryl C. Mitchell pada tahun 2016 yang memiliki 4 indikator utama yaitu perencanaan atau planning, personel atau personnel, keuangan atau finansial, dan juga kepemimpinan atau leadership. Adapun skema penelitian yang digunakan peneliti adalah dimulai dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kemudian diturunkan menjadi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, kemudian turun menjadi penanganan kekerasan pada anak di Kota Payakumbuh yang tidak menunjukkan banyak peningkatan tiap tahunnya, terutama saat pandemi. Kemudian lahirlah konsep dianalisis menggunakan konsep manajemen adaptif menurut Fred H. Mitchell dan Cheryl C. Mitchell pada tahun 2016 yang memiliki 4 indikator utama yaitu perencanaan, personel, keuangan, dan juga kepemimpinan. Adapun definisi konsep yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu yang pertama, manajemen publik merupakan suatu tindakan analisis yang dilakukan secara sistematis terhadap aktivitas yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dan sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi. Yang kedua, manajemen adaptif merupakan sebuah tindakan analisis yang disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini untuk menghadapi perubahan yang berdampak pada cara kerja organisasi. Yang ketiga, kekerasan pada anak adalah tindakan melukai seorang anak yang dilindungi secara sah dalam hukum berupa fisik, seksual, sosial, dan penelantaran sehingga menemukan luka fisik maupun psikis. Kemudian definisi operasional yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu dimulai pertama variabelnya adalah perencanaan dengan indikator penilaiannya yaitu pemanfaatan pengetahuan dan pengalaman. Cara pengukurannya adalah dengan cara pertama menganalisis rencana program untuk capai tujuan yang ditetapkan, kedua menganalisis upaya apa saja yang dilakukan untuk menjalankan program, dan tiga adanya pemanfaatan sistem digital dan pelaksanaan program. Yang kedua, personil dengan indikator penilaiannya yaitu sumber daya manusia. Cara mengukurnya dengan mendeskripsikan jumlah pegawai yang memadai, mendeskripsikan kompetensi pegawai, dan menganalisis kesesuaian kompetensi pegawai dengan program yang dijalankan. Yang ketiga, yaitu keuangan dengan indikatornya anggaran. Dengan cara mengukurnya yaitu mendeskripsikan anggaran untuk pelaksanaan program, kemudian kedua mendeskripsikan sumber dana untuk pelaksanaan program, yang ketiga dan yang berikutnya yaitu kepemimpinan atau leadership. Memiliki indikatornya yaitu kemampuan memimpin organisasi dapat diukur dengan cara melihat kemampuan pemimpin dalam setiap program yang dijalankan,
melihat peran pemimpin dalam setiap program yang dijalankan, dan juga menganalisis tipe kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin. Kemudian metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu pertama, untuk pendekatan dan pendesain penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dan desain penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dapat berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik pemilihan informan yaitu teknik purposive sampling. Peranan peneliti di sini di dalam penelitian ini sebagai instrumen kunci. Kemudian proses penelitian sendiri terdiri dari rangkaian penelitian dari awal hingga akhir penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu lembaga yang mana adalah DP3AP 2KB Kota Payakumbuh. Kemudian teknik analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman, yaitu terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Adapun teknik keabsahan data yaitu menggunakan teknik triangulasi sumber. Kemudian berikutnya deskripsi lokasi penelitian. Yang pertama, Kota Payakumbuh. Dasar pembentukan Kota Payakumbuh dimulai dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota kecil dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah. Kemudian, resmi menjadi kota melalui Permendagri Nomor 8 Tahun 1970 tentang pelaksanaan pemerintah Kota Madya Solo dan Kota Madya Payakumbuh. Kota Payakumbuh sendiri memiliki luas wilayah sebesar 80,43 km persegi dengan ketinggian 514 meter di atas permukaan laut. Kota Payakumbuh sendiri dikelilingi oleh kabupaten 50 kota. Kota Payakumbuh memiliki 5 kecamatan dan juga 47 kelurahan. Kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Payakumbuh. Adapun dasar pembentukan dinas ini yaitu berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Payakumbuh. Dasar bekerja dinas ini berdasarkan Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 94 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi, dan uraian tugas serta tata kerja perangkat daerah. Kemudian bab 5 tentang temuan dan analisis data. Pada tahap ini yang pertama variabel pertama yaitu perencanaan atau planning memiliki 3 indikator, yaitu pertama pemanfaatan pengetahuan, di mana dalam penelitian ini telah dilakukan pemanfaatan pengetahuan melalui pemanfaatan sistem digital dalam pelaksanaan program berupa website Simfoni PPA yang digunakan untuk mendata jumlah kekerasan pada anak yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian kebijaksanaan yaitu berupa peraturan perundang-undangan ataupun regulasi tentang perlindungan anak yang dimiliki oleh dinas ini yang menjadi landasan untuk bekerja. Namun untuk peraturan ini sudah ada, namun sayangnya peraturan perlindungan anak ini masih tergabung dengan perlindungan perempuan. Yang berikutnya yaitu menentukan prosedur dan jadwal waktu pelaksanaan, di mana pelaksanaan dan juga prosedur pelaksanaan telah disusun berdasarkan SOP yang telah berlaku. Kemudian yang variabel kedua tentang personil, yang pertama terdiri dari sumber daya manusia, di mana jumlah SDM di DP3AP2KB Kota Payakumbuh berjumlah 55 orang, terbagi menjadi 23 orang PNS, 22 orang PKB, dan 10 orang THL. Sedangkan untuk bidang perlindungan anak sendiri berjumlah 5 orang, yaitu terdiri dari 1 kabid, 3 kepala seksi, dan 1 tenaga harian lepas. Kemudian latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh para pegawai di DP3AP2KB memiliki pendidikan tertinggi yaitu S2 dan paling rendah itu SMA. Adapun untuk bidang perlindungan anak yaitu terdiri dari 1 orang tamatan S2, 1 orang tamatan S1, 1 orang tamatan D3, dan 2 orang tamatan SLTA. Yang ketiga, kompetensi. Sayangnya hanya 1 orang pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kompetensi bidang perlindungan anak, sedangkan yang lainnya tidak. Namun hal ini dapat diatasi dengan adanya pelatihan yang diberikan oleh DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat. Kemudian yang ketiga yaitu tentang keuangan atau finansial. Secara umum, anggaran untuk bidang perlindungan anak merupakan anggaran yang paling kecil di antara 2 bidang lainnya di DP3AP 2 Kota Payakumbuh. Kemudian penggunaan anggaran bidang perlindungan anak digunakan sebaik mungkin oleh bidang
terkait. Namun pada saat pandemi untuk kegiatan pencegahan tidak terpakai karena adanya pandemi dan juga adanya refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. Kemudian variabel terakhir yaitu kepemimpinan atau leadership. Kabid sangat kompeten dalam memimpin sebuah tim, melakukan banyak diskusi dengan bawahan terkait kasus yang ditangani, rutin melakukan evaluasi pada tiap kasus yang telah selesai ditangani. Bawahan memiliki kepercayaan pada kabid sehingga pekerjaan di bidang perlindungan anak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kabid sendiri adalah kepemimpinan yang demokratis. Terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penanganan kekerasan pada anak di Kota Payakumbuh telah dilakukan namun belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari telah adanya penggunaan sistem digital seperti pemanfaatan website Simfoni PPA. Kemudian ada pelaksanaan kegiatan yang telah mengikuti SOP yang berlaku, namun kekurangannya terlihat pada belum adanya peraturan wali kota yang dikhususkan untuk perlindungan anak, kemudian jumlah pegawai di bidang perlindungan anak yang juga masih kurang, kemudian kompetensi pegawai yang kurang tepat, namun bisa diatasi dengan pelatihan, dan yang terakhir anggaran bidang perlindungan yang lebih kecil dibanding dua bidang lainnya. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu pemerintah Kota Payakumbuh diharapkan dapat membuat peraturan wali kota tentang perlindungan anak agar upaya perlindungan anak dapat lebih ditegaskan dan dapat meminimalisir jumlah kekerasan pada anak di Kota Payakumbuh. Kemudian, BP3AP 2KB Kota Payakumbuh diharapkan melakukan perekrutan tenaga kerja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan sehingga dapat menunjang upaya bidang perlindungan anak untuk menekan angka kekerasan di Kota Payakumbuh. Kemudian yang ketiga, DP3AP 2KB Kota Payakumbuh diharapkan dapat melakukan perencanaan anggaran yang lebih baik agar anggaran yang tersedia bisa dimaksimalkan di kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak. Kemudian ada pun saran teoritis terkait penggunaan konsep manajemen adaptif dalam penelitian ini yaitu peneliti menyadari masih kurangnya referensi terkait manajemen adaptif sehingga diharapkan ke depannya peneliti lain dapat memiliki referensi yang lebih banyak tentang manajemen adaptif. Kemudian bagi peneliti selanjutnya diharapkan mengevaluasi anggaran dan program agar terlihat perubahan anggaran dan program yang terjadi setiap tahunnya. Baiklah, sekian presentasi hasil penelitian saya pada saat ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya perbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.